warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subrina dengan NIM 10540112791 sebagai host, dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 10540111421. Saya sebagai narasumber. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu teknik pengumpulan data. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke topiknya. Bisakah Anda jelaskan apa itu teknik pengumpulan data? Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya dalam acara berbincang-bincang Anda. Baik, teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan informasi atau data dari sumber tertentu. Data ini nantinya akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Jadi, apa saja jenis-jenis teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian? Baik, ada beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati objek dan penelitian secara langsung. Dan yang kedua itu wawancara, di mana penelitian itu adalah bertanya langsung kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga itu ada kuesioner atau angket, yaitu mengumpulkan data melalui rangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Dan yang keempat itu studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada seperti laporan, arsip, dan sebagainya. Saya lihat teknik-teknik ini cukup bervariasi. Bisa dijelaskan lebih rinci tentang masing-masing teknik tersebut. Misalnya, bagaimana cara kerja observasi dalam pengumpulan data. Baik, yang pertama itu tentu observasi adalah teknik yang sangat efektif untuk mendapatkan data yang real time dan aktual. Dalam observasi, penelitian bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama itu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati, sementara dalam observasi yang non partisipatif, penelitian hanya mengamati tanpa ada terlibat. Observasi ini bisa dilakukan secara terstruktur, di mana peneliti sudah memiliki panduan atau format pengamatan, atau secara tidak struktur, di mana peneliti mengamati secara bebas tanpa panduan tertentu. Bagaimana dengan wawancara? Apa kelebihan dan kekurangan dari teknik ini? Baik. Kalau teknik wawancara itu adalah teknik yang sangat berguna untuk mendapatkan data yang mendalam dan detail. Kelebihannya adalah peneliti bisa menggali informasi lebih dalam dan memahami konteks dari jawaban responden. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka melalui telepon atau bahkan video call. Namun kekurangannya adalah teknik ini bisa memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kemampuan interpersonal yang baik dari peneliti untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Sekarang mari kita bahas tentang kuesioner. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat kuesioner? Baik, kalau kita itu yang membuat kuesioner yang baik, itu yang memerlukan perencanaan yang matang. Yang pertama itu pertanyaan yang harus dirancang dengan jelas dan mudah dipahami oleh responden.
Kedua itu kuesioner harus singkat dan tidak terlalu panjang agar responden tidak bosan atau kehilangan minat untuk menjawab. Dan yang ketiga itu meneliti harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan tujuan penelitian. Ada juga pertimbangan untuk menggunakan pertanyaan terbuka atau tertutup tergantung pada informasi yang ingin diperoleh. Bagaimana dengan studi dokumentasi? Kapan teknik ini sebaiknya digunakan? Baik, untuk studi dokumentasi sangat berguna untuk peneliti, membutuhkan data historis atau data yang sudah ada, yang sudah tercatat dalam dokumentasi resmi. Detik ini cocok digunakan ketika peneliti ingin memahami perkembangan suatu fenomena atau kebijakan dari waktu ke waktu. Kelebihan dari studi dokumentasi adalah data yang diperoleh biasanya sudah terstruktur dan bisa dipercaya, namun peneliti harus berhati-hati dalam menilai keakuratan dan relevansi dokumen yang digunakan. Baik, dari semua teknik ini, adakah teknik yang lebih unggul atau semuanya bergantung pada konteks penelitian? Baik, untuk itu semuanya tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam banyak kasus peneliti menggunakan kombinasi dari beberapa teknik untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Misalnya, peneliti bisa menggunakan observasi untuk mendapatkan gambaran umum, wawancara untuk mengambil informasi lebih dalam, dan kuesioner. Dan untuk kuesioner untuk mendapatkan data dari sampel yang lebih besar. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap dan jelas. Sebelum kita akhiri, adakah pesan atau saran bagi para peneliti pemula yang ingin mengumpulkan data? Baik, saran saya kepada peneliti yang pemula yaitu peneliti sebaiknya memiliki teknik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik responden. Jangan ragu untuk belajar dan mencoba sebagai teknik pengumpulan data, dan itu pasti selalu memeriksa validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipercaya. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga informasi yang Anda bagikan bisa bermanfaat bagi para peneliti di luar sana. Baik, sama-sama.